Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Kali ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya. Adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharamu? Nah, berikut ini adalah hewan-hewan yang dilatih oleh pemeliharanya. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ini adalah ada 8 potong daging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dengan bilangan pecahan adalah 3/8. Karena yang diberikan kepada beruang adalah 3. Jadi dari jumlah 8 itu adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging yang lebih banyak? Di sini adalah harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Berikut ini gambarnya. Ini adalah satu bagian. Satu bagian dari 2 bagian sama besar. Jadi satu bagian ini yang tadi itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kalau dibilang untuk bahasa matematikanya adalah 1/2 atau setengah. Jadi bagian ini adalah bagian setengah. Nah, ini adalah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 2 bagian dari ini yang diwarnain adalah 2/4. Dan ini adalah menjadi 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Yang diwarnai ini adalah 4/8. Mengerti anak-anak? Pecahan 1/2, 2/4, 8. 4/8 memiliki perbedaan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi kenapa ini bisa dinilai dengan sama? Karena bilangan ini masih bisa disederhanakan. Ini juga bisa disederhanakan. Kalau ini sudah tidak bisa ini disederhanakan dengan dibagi 2 semuanya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi menjadi 1/2. Ini pun sama. Bisa disederhanakan. Misalkan 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, jadi pembaginya sama. 8 dibagi 4 sama dengan 2, jadi 1/2. Jadi ini disederhanakan dengan nilai yang menjadi sama, yaitu 1/2. Coba berlatih menuliskan pecahan yang dinilai dengan 2/3. Nah, seperti ini. Jadi 3 bagian dan yang diwarnai ada 2 dari 3 bagian.
Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Ini adalah sebutannya 2/3. Nah, berikut ini adalah gambar dari bagian berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bagian. Diwarnai adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Berikut ini gambar selanjutnya. Ini adalah dari 12 bagian. Dan yang diwarnai adalah 8 bagian. Jadi 2/3 sama dengan 4/8. Kenapa sama? Ini bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 jadi 2, ini dibagi 2 pun jadi 3. Jadi 2/3. Jadi nilainya sama dengan 2/3 yang ini. Sekarang coba lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. 1. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Nah, ini saya buatkan 3 kotak bagian sama besar, dan yang diwarnai adalah 1 dari 4 kotak, 1/4. Dan ini adalah yang nomor 2. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian sama besar dan warnailah 2 kotak pertama. Nah, ini saya buat dengan 8 kotak dengan ukuran sama besar dan saya warnain 2. Jadi ini adalah 2/8. Ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Jadi ini adalah 12 kotak dan saya warnain 3 kotak pertama. 3/12. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Nah, berikut ini adalah simpulannya. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Kenapa bisa seperti itu? Ini sudah angka yang paling sederhana. Nah, 2/8 bisa disederhanakan dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi yang nilainya sama. Begitupun juga yang ini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi angka sederhana yang paling sederhana dari 2/8 dengan 3/12 adalah 1/4. Jadi nilai pecahannya sama. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. Bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nah, berikut ini bagian daging dimakan harimau. Berapa harimau? 6/15. Dimakan oleh beruang adalah 7/15. Bagian dimakan singa adalah, mana singa? Sisanya ada singa adalah sisanya dari 15. Jadi 6 tambah 7 13. Kalau dari 15 berarti sisa 2/15. Hewan-hewan pemakang daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran petugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tiket dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan. Coba jelaskan nama kegiatan. Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Dan berikut ini saya buatkan rangkumannya. Ya, saya pernah berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah, yaitu
membuat asbak dari tanah liat. Ini teman-temanku ya. Ayo menulis, bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si kancil dan buaya. Berikut ini ada ceritanya. Krukuk, 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 terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya yang lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, ini berhubungan saya buatkan akhir cerita dari cerita itu menurut saya sendiri ya. Silakan kalian membuat menurut imajinasi kalian masing-masing. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, kancil segera melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampai di seberang sungai, kancil pun mengucapkan terima kasih. "Terima kasih telah membantuku menyeberang," kata kancil segera berlari kencang. Para buaya pun saling berpandangan. "Jadi kita hanya bisa dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami. Awas kau kancil," teriak buaya yang paling besar. "Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya." Nah, di situ ada dua tokoh, yaitu kancil yang sifatnya cerdik tapi suka menipu, buaya baik hati tapi mudah tertipu. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Nah, berikut ini adalah contohnya. Budi akan berperan sebagai kancil, Aisyah, Hafiz, Dimas, dan Jian akan berperan sebagai buaya. Berlatihlah dan tampilkan pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anakku, semoga cepat dengan mudah kalian mengerti. Bisa kalian coba untuk berlatih dengan angka-angka dan soal-soal yang lain. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu kepada para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.